Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan penyuntingan judul ya. Pada minggu yang lalu saudara sudah mencoba untuk menganalisis judul teks berita yang sudah saudara cari dari berbagai sumber. Kemudian saudara menganalisis ketepatan judul itu terkait dengan isi berita yang saudara baca. Ya, hari ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai kegiatan penyuntingan judul. Kegiatan menyunting judul pada konteks penyuntingan isi dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan jenis teksnya. Yang pertama adalah kegiatan menyunting karya tulis ilmiah. Yang kedua, kegiatan menyunting teks berita. Yang ketiga, kegiatan menyunting teks sastra. Ya, setiap genre teks tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Ketika kita melihat dari jenis teksnya atau sumber substansi dari teks tersebut, karya tulis ilmiah bersifat faktual ya, atau dari segi isinya itu berisi hal-hal yang bersifat faktual atau fakta ya, yang bersifat empiris, logis, dan sistematis. Kemudian teks berita dari segi substansi atau dari segi isi juga faktual. Tetapi lain halnya dengan teks sastra atau karya sastra. Karya sastra kalau dilihat dari sumber isinya ya, dari isinya itu bersumber dari hal-hal yang bersifat imajinatif ya, jadi berasal dari imajinasi pengarang, tidak bersifat faktual. Lalu bagaimana dengan karakteristik judul yang baik dari ketiga teks tersebut ya? Anda sebagai seorang penyunting harus mengetahui karakteristik dari masing-masing jenis teks tersebut. Baik, secara umum judul merupakan nama sebuah teks yang mencerminkan isi dan alat untuk menciptakan daya tarik pembaca. Jadi ketika Anda akan membaca sebuah teks, pastilah yang kali pertama Anda baca adalah judulnya. Dan judul itu merepresentasikan isi. Nah, ini perlu teknis tersendiri untuk menentukan judul dari sebuah teks, yang tentu saja judul itu mewakili isi dari sebuah teks itu. Ya, saudara, kita akan bahas satu persatu berdasarkan ketiga jenis teks yang akan kita bahas seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal pertemuan ini. Yang pertama, terkait dengan teks karya tulis ilmiah ya. Jadi judul teks karya atau judul karya tulis ilmiah tidak boleh berupa kalimat ya. Jadi judul dalam karya tulis ilmiah itu berupa frasa. Jadi tidak ada subjek dan predikat di dalam judul tersebut. Ya, jadi misalnya kalau ada gagasan siswa SD mampu menyusun parikan, nah itu berupa kalimat ya, bukan berupa frasa. Saudara pasti ingat bahwa salah satu ciri frasa adalah tidak bersifat predikatif. Dan frasa hanya menempati satu fungsi dalam tataran kebahasaan, dalam satuan kebahasaan. Jadi ketika Anda punya gagasan siswa SD mampu menyusun parikan, maka judul karya tulis ilmiahnya menjadi kemampuan siswa SD menyusun parikan. Nah, itu adalah frasa yang bukan kalimat. Kalau siswa SD mampu menyusun parikan itu merupakan sebuah kalimat. Jadi ini kalimat, kalau ini frasa. Baik. Dalam karya tulis ilmiah, judul harus deklaratif. Tidak boleh berupa pertanyaan, perintah, atau seruan. Dalam karya tulis ilmiah populer, judul boleh berupa pertanyaan, perintah, atau seruan. Sedangkan dalam karya tulis ilmiah, pertanyaan, perintah, atau seruan itu harus dinyatakan dalam secara deklaratif. Ya, jadi dalam konteks karya tulis ilmiah tidak boleh berupa pertanyaan, perintah, atau seruan, harus berupa kalimat yang deklaratif. Ya, misal ada sebuah pertanyaan seperti ini. Mampukah siswa SD menyusun parikan? Nah, harus diubah menjadi kemampuan siswa SD menyusun parikan. Begitu juga ketika ada gagasan, bandingkan dengan pantun. Nah, dalam mempelajari parikan ya.
Kemungkinan bentuk judulnya, ya, alternatif bentuk judul yang lain adalah perbandingan antara pantun dan parikan. Jadi tidak boleh berupa seruan. Selanjutnya, judul karya tulis ilmiah tidak boleh bersifat taksa. Taksa itu artinya bertafsir ganda. Misalnya judul itu taksa karena tidak menggunakan preposisi. Preposisi pada, ya. Contoh begini. Pengaruh pendidikan ibu pada pola makan anak di Kecamatan Beringin. Yang taksa adalah pola makan anak. Jadi di sini ada pola makan anak, ya. Yang ditafsirkan pola makan pada anak atau pola makan anak. Jadi anak yang dimakan. Ya. Ketika kita menggunakan preposisi pada, maka jelas yang makan itu adalah anak. Pola makan pada anak. Sedangkan pola makan anak itu apakah maksudnya pola makan pada anak atau anak yang dimakan? Nah, itu tentu saja bertafsir ganda atau taksa, ya. Selain itu, penggunaan preposisi yang sama perlu dihindari dengan menggunakan preposisi yang lain yang maknanya pas. Misalnya, pengaruh pendidikan ibu pada pola makan pada anak. Di sini ada dua preposisi pada. Nah, itu dianggap tidak efektif. Maka solusinya bisa diubah menjadi pengaruh pendidikan ibu terhadap pola makan pada anak. Baik, selanjutnya adalah judul berita. Judul berita sama, ya, dari segi substansi dengan judul karya tulis ilmiah. Judul itu pasti mencerminkan isi, ya. Jadi ketika Anda baca judul slide news contohnya, pasti ya isinya sedikit banyak direpresentasikan oleh judul berita itu. Tapi berita memiliki ciri khas yang lain, yaitu kalimat pendek dan menarik. Ya, menarik pasti, ya. Tapi kalimatnya itu lebih pendek, ya. Misalnya dalam sebuah teks berita, ya, misalnya begini. Siswa ada sebuah kalimat, ya. Siswa SD terlambat pergi ke sekolah. Nah, itu tentu saja bukan judul yang menarik karena terlalu panjang juga, ya. Anda bisa membuat judul terlambat masuk sekolah, siswa SD dihukum guru. Nah, itu jelas dan pendek juga, ya. Kalau Anda membuat judul karena siswa SD terlambat ke sekolah, oleh sebab itu guru menghukumnya dengan berdiri di depan kelas. Gitu, itu sudah tidak efektif, terlalu panjang pula. Jadi Anda bisa membuat kalimat yang pendek dan menarik. Selanjutnya Anda bisa menggunakan nama, ya. Misalnya Anda menggunakan nama SBY. Nah, SBY tentu akan direpresentasikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Anda menggunakan nama Jokowi, tentu direpresentasikan menjadi Presiden Joko Widodo. Nah, jadi Anda bisa menggunakan nama seseorang untuk membuat judul. Nah, tapi ini ada sesuatu yang dilematis, ya. Dalam praktiknya, ya, apalagi masa zaman sekarang itu banyak yang menggunakan berbasis keuntungan, ya, berbasis bisnis ketika membuat berita-berita daring atau berita online. Jadi mereka mencatut nama-nama orang terkenal untuk mengejar clickbait. Jadi makin banyak yang klik berita itu, maka keuntungan yang didapat dari founder atau dari pemilik laman berita itu akan makin banyak, ya. Misalnya ada sebuah berita berjudul begini, tidak mampu bayar utang, Justin Bieber diarak keliling kampung, begitu. Nah, representasi dari Justin Bieber pasti yang terpikir adalah seorang penyanyi, ya. Ternyata ketika kita membaca berita itu, ternyata Justin Bieber itu adalah warga orang Sekaran, ya, RT 2 RW 1 Desa Sekaran, Kota Semarang, begitu. Yang kebetulan namanya sama seperti seorang penyanyi internasional. Nah, kalau kita lihat dari teks faktanya, dari faktual, itu fakta, ya, bahwa orang Sekaran itu memang bernama Justin Bieber, ya. Tapi ada sisi lain di balik berita itu, ya, bisa saja ada keuntungan-keuntungan yang dikejar, ya. Tapi kalau kita lihat dari itu faktual, ya tentu saja faktual dan memenuhi nilai-nilai berita. Tapi pertanyaan berikutnya adalah dalam konteks nilai berita, Justin Bieber yang orang Sekaran itu betapa
bagaimana sih urgensinya seorang Justin Bieber yang orang sekarang itu diberitakan gitu ya. Seberapa sih pentingnya Justin Bieber yang orang sekarang itu di blow up oleh media massa gitu. Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan yang dilematis juga yang barangkali bisa kita diskusikan ya lebih lanjut. Selanjutnya, judul berita bisa menggunakan pertanyaan. Nah, kalau judul karya ilmiah tidak boleh berupa pertanyaan, kalau judul berita boleh berupa pertanyaan. Tetapi ini sangat jarang dilakukan, ya. Tapi boleh ya. Misalnya ketika ada sebuah peristiwa yang mana narasumber tidak mau memberitahu fakta-fakta yang terjadi sebenarnya, tetapi sebenarnya secara kasat mata orang awam, baik wartawan maupun orang awam pun sudah mengetahui faktanya, ya. Tapi anehnya dari narasumber itu tidak mau mengonfirmasi. Gitu. Jadi beritanya boleh berupa pertanyaan, benarkah begitu ya? Karena ada ketimpangan dari realita dengan konfirmasi yang belum disampaikan. Judul berita boleh juga berupa kutipan, ya. Misalnya ketika penulis narasumber ketika di proses wawancara narasumber berbicara, kutipan dari pembicaraan narasumber itu boleh saja dijadikan judul. Misalnya, saya sudah lelah, begitu ya. Nah, itu boleh dijadikan judul. Nah, saya sudah lelah, atau kasus COVID-19, saya sudah lelah. Nah, kata Sutrisno, begitu ya. Misalnya Sutrisno adalah seorang menteri kesehatan ya di negara X. Nah, itu boleh-boleh saja. Yang terakhir adalah membebaskan kata. Nah, membebaskan kata itu dalam konteks ini adalah ketika sebuah berita itu ternyata dianalisis dari sudut kebahasaan ini hancur sekali ya. Ini bukan merupakan kalimat yang baik, begitu ya. Penggunaan preposisinya salah ya, tetapi boleh saja ya, karena menggunakan prinsip kemenarikan. Gitu. Selanjutnya adalah judul karya sastra. Kita harus tahu dulu jenis teks sastranya merupakan puisi, prosa, atau drama. Kalau dalam teks sastra ini, judul yang penting adalah menarik ya. Tentu saja judul itu kalau kita lihat dari tren sastra itu punya tren-tren tersendiri ya. Kalau dulu teks sastra misalnya saja di tahun 1950-an ya, banyak yang menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga misalnya dalam sebuah teks prosa ya, novel ya. Senja, misalnya judul begini, Senja di pelabuhan kota begitu ya. Jadi terkesan sangat indah ya. Jadi indahnya itu berbunga-bunga. Tapi teks sastra yang terbit pada tahun-tahun 2000-an sudah mengalami pergeseran tren ya. Misalnya muncul judul Dilan, nah hanya begitu saja ya. Atau bibir di atas pispot gitu. Ini bergantung pada genre masing-masing penulis gitu ya. Demikian penjelasan saya mengenai menyunting judul ya. Silakan Anda buka Elena Anda untuk kegiatan lebih lanjut. Kali ini tugas Anda adalah menyunting judul karya tulis ilmiah. Anda boleh mencari teks artikel ya, artikel ilmiah yang Anda unduh dari jurnal ya. Jadi pertama Anda harus bisa membedakan apa perbedaan antara jurnal dan artikel. Kalau jurnal itu adalah kumpulan dari artikel ilmiah. Ya, jadi Anda cari beberapa judul artikel ilmiah ya tiga judul artikel ilmiah, lalu Anda analisis ketepatan judul ya berdasarkan syarat judul tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.